soal yang pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Dan faktor-faktornya ialah sebagai berikut. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan. Yang kedua, kurangnya minat baca kamus. Yang ketiga, terjadi karena kebiasaan pengucapan yang sering terjadi. Contohnya seperti fotokopi, yang seharusnya penulisannya ialah fotokopi, menggunakan K bukan C. Dan yang kedua ada contoh praktek. Seharusnya yang benar adalah praktik bukan praktek, jadi menggunakan I bukan E. Berikutnya soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama ada langkah kutipan langsung sebagai berikut. Dan ini yang kedua ialah langkah kutipan tidak langsung. Selanjutnya ialah contoh kutipan langsung. Dalam kutipan langsung, nama pengutip hanya diambil nama belakangnya saja dan disertakan tahun pengutipan dan halaman. Dan yang contoh kutipan tidak langsung, yang ditulis hanya tahun kutipan saja, tidak disertakan nomor halamannya. Berikutnya, soal yang ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Yang pertama, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Dan yang kedua, bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Dan berikut adalah contoh dari biografi. Biografi dari Ki Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenal sebagai presiden paling humoris. Beliau lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya, contoh dari bibliografi. Di situ tertera Surya Pramana 1985, judul buku Kisah Seorang Pelajar yang diambil oleh dari Insight Media pada tanggal 12 Desember di Jakarta. Soal berikutnya, soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawaban tersebut ialah jika pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi, sedangkan jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut dengan durasi. Berikut contoh kalimat menggunakan kata pukul. Yang pertama, acara itu akan dimulai pada pukul 9 pagi. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 pagi. Dan contoh kalimat menggunakan kata jam. Yang pertama, perjalanan ke Surabaya menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Yang kedua, setiap 6 jam sekali dia harus minum obat.
Soal selanjutnya, soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Dan jawabannya ialah bahasa adalah sebuah sistem, karena bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Apabila aturan kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Soal yang ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya ialah sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma karena kurangnya memperhatikan tanda baca setiap kalimat, serta kurangnya edukasi untuk mempelajari hal tersebut. Dan berikut merupakan contoh-contoh kesalahan penulisan tanda koma. Berikutnya, soal yang ke-7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Dan jawabannya, yang pertama, tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, namun tidak dipakai apabila perincian tersebut merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Dan contohnya, yang pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Tanda titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Tanda titik 2, hidup atau mati. Yang kedua, tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan klausa dalam kalimat majmuk setara. Dan contohnya, yang pertama, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Berikutnya, soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan-kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Dan jawabannya ialah kesalahan huruf miring terjadi karena adanya kebiasaan dari masyarakat yang tidak tahu bahwa kata tersebut termasuk bahasa asing yang belum terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan berikut merupakan contoh dari kesalahan penulisan huruf miring. Selanjutnya, soal yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Dan berikut merupakan jawaban. Yang pertama, huruf konsonan ialah huruf yang selain A, I, U, E, O. Contoh kesalahan penulisan. Pada zaman dahulu, teknologi masih sulit ditemukan dibandingkan pada zaman sekarang. Penulisan pada kata zaman itu salah, seharusnya ialah zaman, bukan jaman. Yang kedua ialah huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O. Itu berpengaruh dengan kata baku dan kata tidak baku. Contohnya ialah mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan yang beresiko. Penulisan pada kata resiko salah, seharusnya ialah risiko, menggunakan I bukan menggunakan E.